Habis dibantai Irak, Filipina mau balas dendam ke timnas Indonesia. Pelatih asal Malaysia salut dengan timnas Indonesia. Momen Ragnar Oratmangoen salah pakai jersey di laga Sparta Rotterdam versus Fortuna Sittard. Masyarakat Malaysia sindir timnas Indonesia. Baru menang lawan Vietnam saja berasa juara Piala Dunia. Keuntungan timnas Indonesia jika menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gemilangnya Sandy Walsh di Eropa, bintang timnas Indonesia itu bawa kafe Michelin menang. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda Ide and Tonton. Sampai habis ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Timnas Filipina mengusung misi kebangkitan saat menghadapi timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 11 Juni mendatang. Filipina sebelumnya hancur lebur kala menghadapi Irak. Terakhir, timnas Filipina menelan kekalahan telak dari Irak 0-5 di Manila, Selasa 26 Maret 2024. Akibat kekalahan itu, hingga matchday keempat grup F, The Azkals baru meraih 1 poin hasil imbang melawan Indonesia di laga kedua. Filipina berada di dasar klasemen. Kini Kapten Timnas Filipina Neil Ataridge yakin timnya bisa menciptakan kejutan ketika menghadapi Timnas Indonesia. Ini kekalahan yang berat. Filipina punya misi berat melawan Vietnam dan Indonesia dan mereka harus melaluinya di kandang lawan. Memang peluang timnas Filipina lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 belum tertutup, tapi sangat kecil. Bahkan jika Filipina menang 2 laga pun, tim asuhan Tom Saintfiet itu belum tentu lolos. Mereka harus menanti pertandingan dari tim lainnya. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah memuji program naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk membangun timnas Indonesia yang tangguh. Saya lebih suka menyebut program PSSI ini dengan istilah heritage, bukan naturalisasi. Karena heritage artinya warisan. Di dalam warisan tentu ada ikatan emosional, kekerabatan, hubungan darah, dan biologis, katanya. Sedangkan istilah naturalisasi lebih pada administrasi alih kewarganegaraan. Siapa saja bisa dapat naturalisasi jika orang itu telah memenuhi syarat jadi warga negara tersebut. Sementara pemain yang direkrut untuk timnas Indonesia itu memiliki garis keturunan asli dengan negara ini, katanya. Di skuad timnas Indonesia terbaru, semua pemain yang menjalani proses naturalisasi WNI memiliki garis keturunan Indonesia. Khusus Elkan Bagot, dia tidak melewati proses naturalisasi karena memilih kewarganegaraan WNI setelah berusia 20 tahun. Menurut sosok yang pernah lama berkiprah di klub-klub Indonesia itu, istilah heritage sangat tepat untuk menepis kontroversi dan dikotomi antara pemain lokal dan naturalisasi. Mereka yang sekarang memilih jadi anggota timnas Indonesia pasti merasa tak nyaman bila terus disebut sebagai pemain naturalisasi. Karena sejatinya dalam tubuh mereka ada aliran darah Indonesia. Apakah lewat kakek, nenek, ayah, atau ibunya? Jelasnya. Program yang gencar dilancarkan PSSI ini jelas berbeda dengan kebijakan yang pernah dilakukan timnas Singapura maupun Malaysia. Timnas Singapura pernah berjaya di Asia Tenggara dengan memberi paspor kepada pemain yang tak punya hubungan darah dengan negara itu. Kini Malaysia juga melakukan itu. Saya pribadi lebih mendukung bila sistem heritage yang dijalankan seperti Indonesia sekarang.
Raja Isa menjelaskan dengan adanya hubungan darah, maka si pemain akan merasa bangga membela Indonesia sebagai tumpah darah dari leluhur mereka. Saya kira pemain heritage punya kebanggaan lebih besar dibanding pemain yang tak punya hubungan biologis yang langsung diberi paspor. Cara ini bisa meminimalisir kontroversi dan kesenjangan dengan pemain lokal yang asli lahir di Indonesia. Raja Isa pun menyarankan agar PSSI segera mensosialisasikan istilah heritage digencarkan untuk mengganti kata naturalisasi atau pemain asing yang ganti kewarganegaraan WNI. Pemilihan kata dan istilah sangat penting. Jika publik Indonesia masih sering memakai kata naturalisasi, ini bisa menghambat misi PSSI membangun timnas Indonesia yang kuat di masa depan. Momen kocak bintang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, salah memakai jersey di laga Sparta Rotterdam versus Fortuna Sittard. Fortuna Sittard bertandang ke markas Sparta Rotterdam di lanjutan pekan ke-27 Liga Belanda. Seperti biasa, Ragnar Oratmangoen diperankan pelatih Fortuna Sittard sebagai pemain starter. Ragnar Oratmangoen bermain sebagai second striker. Sayangnya Fortuna Sittard benar-benar terkunci di laga ini. Laga berjalan 28 menit, Sparta Rotterdam unggul 1-0 melalui aksi Arno Verschuren. Skor 1-0 untuk keunggulan Sparta Rotterdam bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua inilah Ragnar Oratmangoen menjadi sorotan. Biasanya seorang pesepak bola mengganti jersey yang dikenakannya di jeda babak pertama. Sebab jersey yang digunakan di babak pertama sudah penuh dengan keringat. Namun, momen unik terjadi. Di awal babak kedua ini, Ragnar Oratmangoen tidak mengenakan jersey dengan nama punggung Oratmangoen. Ia justru mengenakan jersey dengan nama punggung Lonwijk. Di skuad Fortuna Sittard terdapat pemain dengan nama Justin Lonwijk. Tercatat Ragnar Oratmangoen mengenakan jersey dengan nama punggung Lonwijk selama 9 menit atau hingga menit 54 sebelum akhirnya wasit yang menyadarinya. Setelah itu Ragnar Oratmangoen langsung bergegas mengganti jersinya. Tak lama setelah Ragnar Oratmangoen mengganti jersinya, Fortuna Sittard dibobol Tobias Lauritsen sehingga tertinggal 0-2 dari Sparta Rotterdam. Ragnar Oratmangoen diganti pada menit 65 ketika Fortuna Sittard tertinggal 0-2 dari sang lawan. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Fortuna Sittard dihajar Sparta Rotterdam 0-4. Masyarakat Malaysia sindir Timnas Indonesia. Sindiran itu disampaikan usai skuad Garuda sukses mengalahkan Timnas Vietnam 2 kali dalam laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil manis diraih pasukan Sintayong kala 2 kali berhadapan dengan Vietnam pada bulan ini dalam matchday ketiga dan keempat grup F. Kemenangan perdana diraih kala menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Maret 2024. Laga itu dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0. Gol sematawayang itu tercipta lewat aksi Egy Maulana Fikri yang sukses menyambut umpan lemparan ke dalam ciamik dari Pratama Arhan. Timnas Indonesia menggila saat tandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024. Kali ini, JITZES CS berhasil mempermalukan Timnas Vietnam dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Maidin. Kemenangan ini tentu saja disambut sukacita oleh skuad Garuda. Sebab Timnas Indonesia sendiri langsung mendongkrak posisi di klasemen sementara grup F sehingga kini kukuh mengisi posisi kedua dengan 7 poin, unggul hingga 4 angka dari Vietnam di urutan ketiga. Di tengah euforia kemenangan ini, Timnas Indonesia mendapat sindiran dari masyarakat Malaysia. Mereka menyoroti sikap Timnas Indonesia yang dinilai berlebihan merayakan kemenangan atas Vietnam seperti juara Piala Dunia.
Kemudian masyarakat Malaysia ini menilai kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam didapat bukan karena murni skuad Garuda sudah menjadi lebih kuat, melainkan kemenangan itu terjadi karena Vietnam mengalami masalah juga terhadap pelatihnya. Pakai pemain lokal ranking tidak naik. Pemain keturunan solusinya, tulis sindiran akun Bon JR terhadap timnas Indonesia. Baru menang lawan Vietnam sudah seperti juara Piala Dunia kok, lanjutnya. Timnas Malaysia sendiri harus beda nasib dengan timnas Indonesia dalam mengarungi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Mereka kalah 2 kali beruntun dari Oman dengan skor sama 0-2. Keuntungan timnas Indonesia jika menang atas Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tampil impresif di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga memainkan 4 pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong duduk di posisi 2 dengan 7 angka. Timnas Indonesia terpaut 5 angka dari Irak di puncak klasemen. Tim pertama dari grup F yang memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027. Sementara dengan timnas Vietnam di posisi 3, timnas Indonesia unggul 4 angka. Jika menang atas Irak di matchday kelima grup F yang berlangsung pada Kamis 6 Juni 2024, ada sejumlah keuntungan yang didapat timnas Indonesia. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi 10 angka membuat timnas Indonesia takkan tergeser dari posisi 2 besar grup F yang menggaransi skuad Garuda melaju ke babak ketiga. Ini merupakan yang pertama timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia jika sanggup mengalahkan Irak. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 jika menang atas Irak. Bagi yang belum tahu, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lolos otomatis ke Piala Asia 2027 total 18 negara. Berhubung kuota Piala Asia 2027 adalah 26 negara, 6 slot sisanya diperebutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Peserta babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 adalah tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, plus pemenang playoff di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,30 poin di ranking FIFA. Alhasil, timnas Indonesia diprediksi naik 4 posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Jadi, wajib bagi timnas Indonesia menang atas Irak agar sederet keuntungan di atas dapat disabet skuad Garuda. Semangat para punggawa Garuda Muda! Bintang naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh berhasil catatkan kemenangan dan membantu timnya KV Mechelen raih poin di playoff Liga Konferensi Eropa.
Dalam laga yang berlangsung di Stadion King Power at Dendreef, Minggu 31/03/24 dini hari waktu Indonesia Barat, KV Mechelen menang tipis 3-2 saat hadapi tuan rumah Ohaleuven. Sebagai informasi, playoff UECL Liga Belgia adalah sebuah babak yang diikuti 6 tim yang finish di peringkat ke-7 sampai 12. Mechelen berhak mengikuti babak ini bersama 6 tim lainnya Gent, STVV, Standard Liège, Westerlo, dan Ohaleuven untuk mendapatkan 1 tiket playoff kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Tampil di kandang lawan, namun KV Mechelen berhasil mendominasi permainan dan ciptakan sejumlah peluang berbahaya di awal laga. Bahkan KV Mechelen berhasil unggul terlebih dahulu melalui Elias Chobbaud menit 5. Skor 1-0 buat tim tamu bertahan hingga jeda turun minum. Selepas jeda, KV Mechelen semakin bersemangat dan kian mengurung pertahanan tuan rumah. Alhasil, De Amwonebald Foulon berhasil memperbesar kedudukan di menit 52. Namun drama tercipta di mana tuan rumah bisa menyamakan kedudukan melalui Youssef Massis dan Nathan Opoku. Di penghujung laga, secara dramatis Mori Konate berhasil cetak gol ketiga buat KV Mechelen dan membantu tim tamu membawa pulang dengan 3 poin. Pada pertandingan ini, Sandy Walsh masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-84 menggantikan Patrick Vlugke. Meski hanya tampil selama 16 menit, namun penggawa timnas Indonesia berhasil catatkan statistik impresif yakni 1 interception, 8 sentuhan, dan 5 umpan dengan akurasi 80%.